Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Baik, sehat ya? Oke, kita ya. walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, kita tetap harus jaga kesehatan ya nak ya. Salah satunya dengan makan makanan yang bergizi, olahraga banyak sekali ya. Kemudian tidak lupa kita harus mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ya nak ya. Mari teman-teman untuk mengawali pelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Bapak akan cek yang pertama, Anggun. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, kita sekarang bernyanyi dan untuk menambah semangat pagi kita ya, kita semua bernyanyi ya. Ada yang tahu pada tanggal berapa kita memperingati Hari Proklamasi? 17 Agustus. 11 17. Agustus. Nah, dengan cara bagaimana nak kita memperingati Hari Kemerdekaan kita? Lomba. Oke, biasanya dengan lomba ya. Tetapi pada tahun ini karena situasi sedang pandemi, kita tidak boleh berkerumun ya. Kita tidak ada kegiatan lomba. Mungkin di depan rumah kalian masing-masing untuk menyemarakkan HUT RI, kita memasang bendera dan umbul-umbul ya nak ya. Itu salah satu bentuk kita memperingati Hari Kemerdekaan kita. Pembelajaran kita sebelumnya yaitu berkaitan dengan kata tanya. Tadi sudah Bapak sampaikan ya. Apa judul lagunya? Itu kita menggunakan kata tanya apa. Kemudian bagaimana cara memperingatinya? Itu dengan kata tanya bagaimana. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menganalisis informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana secara tepat melalui membaca teks dan diskusi. Ini contoh peta konsep atau bagan ya nak ya. Oke. Siapa yang mau membaca silakan. Oke, Bentang silakan dibaca nak. Ya, silakan. Ada sistem pernapasan. Oke. Emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis, TBC, bronkitis, influenza, flu. Oke, ya. Ini peta konsepnya. Materi kita hari ini yaitu penyakit pada sistem pernapasan. Ada 6 nak. Ada 6. Yang pertama emfisema, kedua asma, ketiga kanker paru-paru, keempat tuberkulosis, kelima bronkitis, dan keenam influenza. Nah, ini kita bahas satu-satu ya nak ya. Oke, Vina, silakan Vina. Vina sudah raise hand. Silakan dibaca. Penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. 1. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Kedua, asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu
pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Tuberkulosis TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Bronkitis merupakan gangguan pada saluran batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat atau tenggorokan. Akibat penderita mengalami sesak napas. Oke, Bapak baca aja kalau seperti itu. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya adalah virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin, demam, dan pilek. Vina, oke Vina silakan dibaca. Kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasaan. Contoh, apakah makanan kesukaanmu? 2. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contoh, siapakah yang mengantarmu berangkat sekolah setiap hari? Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sesuatu peristiwa atau kejadian. Contoh, kapan siswa kelas 3 SMA akan melaksanakan ujian nasional? Kata tanya di atau dari mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Contoh, di manakah kau menyimpan kado yang kuberikan saat ulang tahun kemarin? Kata tanya yang kelima yaitu menanyakan sesuatu keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal ya nak ya, atau proses pengerjaan sesuatu. Bagaimana cara menghilangkan noda makanan yang ada di baju ini? Properti tari di sini adalah segala kelengkapan dan peralatan dalam penampilan atau peragaan menari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti tari adalah tari topeng. Ya, berarti kalau dia tari topeng, propertinya adalah properti topeng yang digunakan. Kemudian salah satu contohnya topeng. Penari pada gambar di bawah ini sedang menarikan tari kelono topeng. Propertinya apa yang di sini yang dilihat? Apa yang terlihat nak? Topeng, karena tariannya tari topeng ya nak ya. Dari teks tadi, dari teks bacaan tadi tentang gangguan pada sistem pernapasan, kemudian kata tanya, ada juga sudah properti tari ya, sudah kita bahas ya, sudah kita bahas bersama. Sekarang kalian silakan buka LKPD-nya yang sudah Bapak berikan kemarin, kemudian kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, ini LKPD yang pertama ya. Dari teks bacaan tersebut di atas, jawablah pertanyaan berikut. Kalian amati kembali teks yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita pelajari tadi, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Lanjut ke LKPD yang kedua. Nah, tetap sama, masih berdasarkan teks penyakit pada sistem pernapasan. Buatlah daftar pertanyaan dan jawaban dan tuliskan pada tabel berikut. Silakan kalian bekerja, berdiskusi ya. Nah, karena kita berjauhan, tidak bisa berkelompok, diskusinya boleh menggunakan grup ya, dari WhatsApp-nya ya, grup kelas. Silakan kita berdiskusi. Pak, nulisnya yang di sini, Pak. Iya, di LKPD-nya nak. Oh ya, ya.
yang nomor 4 ini kan gambar, Kak. Di sini gimana, Pak? Oke, yang buat peta konsep ya nak ya? Iya, Pak. Oke, kalau kalian tidak cukup, tidak muat, boleh di halaman sebaliknya nak. Boleh di sebaliknya, kalian membuat peta konsepnya di sebaliknya ya. Bentang sudah nak LKPD yang pertama? Udah. Oke, silakan nak, coba dipresentasikan hasil diskusinya tadi Bentang atau hasil kerjanya yang LKPD yang pertama. Yang apakah jenis-jenis itu, Pak? Iya betul, silakan nak dibacakan. Yang lainnya sambil mengamati dan menganalisis ya nak ya hasil jawaban dari Bentang, apakah sama dengan jawaban kalian atau tidak. Oke, silakan Bentang. 1. Apa saja jenis-jenis gangguan pada sistem pernapasan manusia? Oke, kemudian jawabannya apa nak? Emfisema, asma, Oke, kanker betul. paru-paru, Terus? tuberkulosis, TBC, bronkitis, influenza. Influenza atau flu ya nak ya. Oke, tadi jawaban dari Bentang gangguan sistem pernapasan yang pertama ada emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis, bronkitis dan influenza atau flu. Dari peserta yang lain, adakah yang jawabannya lain atau tidak sama dengan Bentang? Anggun? Oke, Anggun? Tidak jelas nak suaranya, mic-nya dibuka dulu. Sama, Kak. Oh, sama dengan punya Bentang. Punya Vina? Sama. Oke, Bapak tanya Alif. Alif? Sama, Pak. Sama, apa saja coba jawabannya? Emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, influenza atau flu. Oke, sama ya. Nah, jadi gangguan pada sistem pernapasan itu tadi ada 6 ya. Bentang menjawab ada emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis, bronkitis dan influenza. Ternyata semua jawabannya sama ya nak ya. Nah, berarti kalau kalian memperhatikan teks bacaan tadi, kalian bisa mencermati, mengamati dan melihat ya. Apa saja nak yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Kata tanya. Oke, Vina kata tanya. Kemudian yang lain? Selain kata tanya, apa lagi yang kita pelajari tadi? Tentang penyakit pada sistem pernapasan. Penyakit pada sistem pernapasan. Bisa menambahkan? Apa saja? Emfisema, asma, paru-paru, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, influenza. Oke, ya. Baik, itu tadi. Kemudian terakhir ada tentang properti tari ya nak ya. Properti tari itu perlengkapan yang digunakan pada saat pertunjukan. Pada pertemuan berikutnya kita membahas tentang musyawarah. Ya, jadi kalian pelajari kembali ya bukunya, materinya tentang musyawarah. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, silakan siapa yang memimpin berdoa? Yang mau memimpin berdoa untuk kegiatan akhir? Oh, Alif, silakan Alif, dipimpin teman-teman yang untuk berdoa. Ayo kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai.